Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu keempat Prapaskah ini ada sesuatu yang kelihatan beda. Dari pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, setiap hari Minggu di dalam pekan-pekan itu, altar ini kosong, tidak ada hiasan. Melukiskan kita ada di dalam suasana tobat. Kosong itu melukiskan kegersangan hidup kita, kekurangan dan kerapuhan kita. Dilukiskan dengan ada altar tetapi tanpa hiasan. Kali ini kok ada hiasan? Maksudnya naon? Tukang rias mereka sudah pinter, mereka tahu. Hari ini, hari Minggu Prapaskah keempat, gereja juga menyebut hari Minggu ini sebagai hari Minggu sukacita. Hiasan ada bunga-bunga di depan altar melukiskan sukacita itu antara lain. Kenapa sukacita? Padahal lagu-lagu, seluruh suasana doa, semua kita masih dengungkan pertobatan. Sukacita kumaha? Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk orang yang lama hidup dan bergaul dengan Tuhan, mereka bisa merasakan bahwa ada sukacita di hari Minggu Prapaskah keempat ini. Sukacita itu terasa. Makin dekat dengan Tuhan, ada yang makin cemas. Karena nanti semua dosa dan kekurangan kita ketahuan semua. Karena Tuhan di depan Dia, kita seperti telanjang. Tidak sesuatu pun, baik yang ada di luar tubuh atau di dalam hati, tersembunyi bagi Tuhan. Tidak, Tuhan itu terang jiwa dan raga. Terang di dalam dan terang di luar. Semua diterangi dan dicahayai. Maka kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita menjadi makin rendah hati, karena Tuhan tahu semua yang kita tutupi itu sudah terbuka semua, dan kita hanya bisa pasrah diri, mohon Tuhan ampuni semua yang kotor-kotor di dalam hidup kami ini. Lalu Tuhan Maha Ampun, Maha Rahim itu membersihkan semua dosa dan kesalahan kita. Di situ terasa jiwa dan raga itu bersih, plong. Ada sukacita di situ. Dan orang-orang yang sudah menjalani sungguh-sungguh masa tobat dari pekan pertama sampai pekan keempat, mereka sudah mengalami sukacita itu. Mereka secara khusus melihat apa yang suka menghantui mereka dari semua dosa dan kesalahan itu. Apa yang paling mengganggu batinnya, dan dia berjuang untuk menghadapinya. Hari demi hari di dalam doa dia, dalam ungkapan hatinya yang paling jujur dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dalam doa bersama dan doa pribadi di rumah-rumah, dia sudah mengalami sukacita itu. Mungkin belum sepenuhnya, tetapi dia sudah mengalami. Dia mengalami bahwa pertobatan bukan beban, tetapi kesempatan untuk mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengalami rahmat dan kasih Allah yang lebih utuh, kalau kita juga mau mengalaminya, kita harus menghadapi dengan jujur dosa dan kesalahan kita. Kita semua yang ada di dalam gereja ini tidak ada satupun malaikat.
tanpa dosa dan kesalahan. Atau adakah? Kita semua manusia biasa. Pasti ada dosa dan kesalahan, kecil atau besar. Yang tahu siapa hanya diri kita dengan yang di atas. Maka kalau kita menghadapinya sungguh-sungguh, apalagi kesalahan dan dosa itu belum pernah kita hadapi karena kita biasanya menyingkir. Kita tidak berani menghadapinya lagi karena kita tahu kesalahanku itu menyebabkan banyak orang kecewa dan sakit hati. Tuhan juga pasti tidak suka dengan tingkah laku saya macam begitu. Maka mengingat lagi kesalahan itu bukan gampang. Menghadap lagi itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita sudah tahu, wih, ini sudah dekat sekali untuk mengaku dosa. Kita mulai tidur tidak nyaman. Ini saya harus mengakui itu, saya masih tutup dulu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, besok kami sudah mulai berangkat, 3 pastor ini sudah mulai berangkat ke Ranca Ekek untuk mendengarkan pengakuan dosa umat di wilayah Ranca Ekek. Lusa di Cinunuk dan seterusnya sampai kepada kita juga di sini. Ada yang mungkin mulai rasa terganggu, tapi ada yang mulai merindukan. Cepatlah, saya sudah tidak tahan, saya mau bongkar semua ini kepada Tuhan. Karena Tuhan menitipkan semua rahmat dan berkat kepada kita. Tuhan tahu kalau kita mulai tidak berani untuk membuka kesalahan kita di hadapan Tuhan dan meminta maaf kepada teman sesama yang barangkali kita pernah menyusahkan dan melukai hatinya. Ini tidak gampang memang. Tapi kalau kita berjuang untuk melakukannya, dan Tuhan pasti beri kita rahmat untuk kita menjadi sanggup, kita akan mengalami sukacita lahir dan batin itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di banyak tempat lain bukan di paroki kita. Moga-moga tidak jadi di paroki kita juga. Biasanya di pusat paroki seperti tempat kita ini ada 2 ruang yang selalu 24 jam siap bagi umat untuk datang pada Tuhan secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahannya. Supaya dia menikmati bahwa beban batin yang selama ini seperti batu besar tersangkut di dada, buat tidur tidak nyenyak, terasa plong, karena Tuhan akan menggulingkan batu itu sendiri, kita tidak bisa. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Tapi biasanya orang datang kepada Tuhan tunggu Prapaskah dulu atau Advent dulu. Maka ruangan ini dengan ruangan di sana biasanya penuh sarang laba-laba, orang tidak pakai. Tunggu nanti. Saya kadang-kadang berpikir, oh mungkin umat Cicadas tidak ada dosa. Semua mantap. Atau mungkin mereka cari, di paroki-paroki lain, mereka cari, pastor ini kita kenal semua. Bagaimana bisa mengaku dosa kepada mereka yang kita kenal? Moga-moga akan ada pastor tamu. Dan nanti di deretan tempat pastor tamu mendengarkan pengakuan, itu panjang. Tapi pastor yang sudah dikenal kosong. Itu satu kenyataan, mungkin bukan di paroki kita. Di satu paroki lain yang lebih unik, mereka punya bapak pengakuan seorang pastor, orang Belanda, bule. Lama sekali dia menjadi idola umat. Umat semua berbondong-bondong mengaku dosa kepada dia. Satu kali uskup pindahkan pastor tua itu ke kota supaya kalau sakit lebih gampang diobatin. Umat protes. Belakangan tahu kenapa mereka protes, bukan karena mereka terlalu sayang sama pastor itu, tapi mereka mengaitkannya dengan
pastor itu jadi bapak pengakuan yang sangat baik. Bukan karena nasihatnya, tapi karena pastor itu tuli. Jadi biar dosa sejelek apapun kita bongkar, merdeka saja karena dia tidak dengar. Kalau kita yang berbuat dosa, lalu kita juga tidak malu dengan dosa kita, ya malunya kumaha karena pastornya budak. Nah itu proses penyembuhan batin itu juga tidak jadi. Mungkin enaknya kita bisa mengaku sepertinya lancar pisan karena dia tidak dengar apa-apa. Tetapi proses penyembuhan batin sampai kita memperoleh rahmat, itu proses itu terhambat di situ. Bapak Ibu saudara-saudari, 3 pastor di sini ini telinganya masih baik semua. Tetapi kami hanya alat yang dipakai Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan telinga kami dan mulut kami bisa memberikan arahan dan tuntunan yang berarti supaya Bapak Ibu saudara-saudari datang makin dekat dengan Tuhan dan yakin percaya bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahanmu, ketika kamu datang kepada Dia, kamu dirangkul dan disayangi. Kamu tidak pernah ditolak. Kalau kamu bongkar semua apa yang ada di dalam hatimu, lebih-lebih yang selama ini memalukanmu sendiri, karena itu dosa, sifatnya selalu memalukan, membuat gelisah dan geli sendiri juga. Maka kamu betul-betul akan mengalami seperti orang yang matanya buta itu, yang tidak lihat apa-apa, sekarang plong bisa lihat apa saja. Kegelapan lenyap. Seperti orang lumpuh yang tidak bisa berjalan apa-apa. Kelumpuhan itu menjadi hambatan. Kalau itu dendam yang sudah membara, yang tidak tahu kita harus bikin bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang itu karena dia punya sikap itu terlalu jahat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman pahit itu masih tersimpan di dalam dan dia menggumpal menjadi seperti batu besar di dalam dada. Kita mau keluarkan karena kita tahu itu dosa, tidak bisa simpan dendam dan amarah, tapi kita tidak berdaya. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kalau kita juga malu datang kepada Tuhan, tidak akan jadi. Kita datang kepada Tuhan, konsekuensinya memang tidak ada sesuatu yang kita bisa tutupi. Semua terbuka. Maka kalau Tuhan tahu segala yang ada pada kita karena kita datang kepadanya, Tuhan akan membasuh kita jadi bersih. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni. Bapak Ibu saudara-saudari, maka saya tegaskan dengan satu kata. Pertobatan itu bukan beban batin. Biarpun sedikit menakutkan, membuat khawatir, membuat ragu-ragu apakah kita mau membukanya kepada Bapak pengakuan atau belum saatnya. Ada gangguan semacam begitu. Tetapi pertobatan itu sesungguhnya kesempatan untuk mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Kita semua mau Tuhan memeluk kita sebagai anak-anaknya. Mari datang kepada Tuhan. Ada banyak kesempatan yang ditawarkan di sini pada tanggal 23 atau 24. Di tempat lain ada, bisa gunakan kesempatan di sini atau di tempat lain di paroki kita ini. Datang pada Tuhan. Kalau hari-hari biasa kita tidak sempatkan diri kita pada ajakan gereja,
Mari datang kepada Tuhan, biar Tuhan membersihkan dosa-dosamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.